Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini seperti biasa kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat memahami hukum bacaan, hukum nun mati dan tanwin. Yang kedua, siswa dapat memahami hukum bacaan nun mati dan tanwin, yaitu izhar halqi, idgham bigunah, serta idgham bilagunah. Nah, hari ini kita akan belajar tajwid ya. Tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari Al-Qur'an agar bacaan kita menjadi baik dan benar. Nah, yang pertama kita belajar hukum bacaan nun mati atau tanwin. Kenapa sih disebut hukum bacaan nun mati atau tanwin? Karena yang kita perhatikan adalah nun mati atau tanwin. Nah, kita perhatikan. Jadi hukum nun mati atau tanwin ini ada 6 ya. Ada 5, yang idgham itu yang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada izhar halqi, yang kedua ada idgham bigunah, yang ketiga ada idgham bilagunah, yang keempat ada iklab, dan yang kelima ada ikhfa hakiki. Izhar wajib ini nanti ya. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah hukum bacaan izhar halqi, idgham bigunah, dan idgham bilagunah. Sekarang kita perhatikan hukum bacaan izhar halqi. Menurut bahasa, izhar artinya jelas. Menurut istilah, artinya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka dibaca jelas. Bu, nun mati itu tulisannya bagaimana, Bu? Nah, ini nun mati. Nah, nun baru disukunkan. Nah, ini namanya nun mati. Kemudian tanwin itu apa, Bu? Tanwin itu adalah bacaan an, in, un. Nah, jika huruf ini nun mati atau an, in, un bertemu huruf izhar yang 6, yaitu ada alif, ha, kho, ain, wain, dan ha, maka hukum bacaannya adalah izhar halqi. Contoh, yauma idzin khosyi'ah, dibaca jelas nih, lihat ada tanwin bertemu huruf kha. Lihat di atas, ada enggak huruf kha? Oh, ada, berarti dia termasuk bacaan izhar halqi. Kemudian kita lihat lagi yang nun mati nih, min haitsu, ada bacaan nun mati bertemu huruf ha. Nah, ha ini ada termasuk huruf izhar halqi yang 6, maka dia termasuk bacaan izhar halqi. Yang kalian perhatikan huruf nunnya, misalnya yang di bawah nih. Nih, ini kan nun mati. Lihat huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya bukan huruf yang ini, yang 6 ini, maka dia bukan bacaan izhar halqi. Tetapi jika salah satu ada hurufnya, maka dia termasuk bacaan izhar halqi. Nah, selanjutnya kita belajar hukum bacaan idgham bigunah. Menurut bahasa, idgham artinya meleburkan, gunah artinya mendungung. Sehingga menurut istilah artinya jika terdapat nun mati kita
kembali. Sebentar, kita kembali ke idgham bila guna tadi artinya meleburkan dan gunah artinya dengung. Jadi jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna, huruf nun mati dileburkan dengan dengung. Hurufnya hanya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Sekarang kalian perhatikan. Jadi kalau ada nun mati atau tanwin bertemu huruf waw, mim, nun, ya, nah maka bacanya ini idgham biguna dan didengungkan. Coba kita lihat ya. Nah, ini contohnya ya. Syarrayyarah, maka ini bacanya didengungkan. Kemudian yang kedua amilatun nasibah. Kemudian ghisyawatu walahum, bacanya dileburkan ke huruf setelahnya. Jangan bacanya ghisyawatun walahum, itu salah. Kalau dia bertemu huruf waw, maka bacanya dimasukkan ghisyawatu walahum dan didengungkan 2 harokat. Kemudian sampingnya ada mewaro. Nah, itu nun mati bertemu huruf waw. Kemudian ini lihat ada nun mati bertemu ya. Ada huruf nun mati, kemudian ada huruf ya. Nah, maka bacanya dengung dengan dileburkan, yaitu mayyaqulu. Nah, itu tadi contohnya. Kemudian yang tanwin. Nih ada bin, ini ketemu mim, bacanya bighadabim minallah. Nah, itu tadi adalah contoh bacaan idgham biguna. Selanjutnya ada hukum bacaan idgham bila guna. Sama artinya meleburkan, namun bila guna artinya tanpa mendengung. Jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf idgham bila guna, hurufnya hanya ada 2, yaitu lam dan ro, bacanya tanpa dengung. Contoh hudal lil muttaqin, jangan didengungkan. Bacanya juga jangan hudan, tapi menjadi huruf lam. Hudal lil muttaqin. Yang kedua samarotir rizqo. Yang ketiga mil ladun, jangan min, tapi bacanya ke huruf lam, mil ladun. Yang keempat mir rabbihim. Nah, dilihat itu tanwinnya atau nun matinya. Kalau ketemu huruf lam dan ro, maka bacanya idgham bila guna. Nah, perhatikan ayat berikut, itu kita lihat yang bertanda merah. Nah, kalian sebut ini hukum bacaannya apa. Nun bertemu a, izhar halki. Kemudian ada tanwin bertemu huruf mim, hukum bacaannya idgham biguna. Kemudian ini nanti ya kita pelajarin. Kemudian nih ada nih ba diwa, idgham biguna. Kemudian ini idzalla minaz zalimin, hukum bacaannya idgham bila guna. Nah, demikian materi pada hari ini. Sekarang tugas kalian kerjakan 3 soal ini ya. Dikumpulkan paling lambat jam 9 malam. Contohnya jangan sama yang seperti Ibu jelaskan, tapi cari di Al-Qur'an boleh, di juz amma juga boleh. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.